Lah kalau tidak dicatat konsekuensinya apa? Enggak apa-apa jangan tidak dicatat, tapi jangan sampai kita merasa terdolimi kemudian kita berdoa memohon, ya Allah, wong kae kok ora gelem ngakui utangku. Padahal salah siapa? Kita. Belum terlalu hafal di situ. Dan itu butuh dicatat sebenarnya kalau yang seperti itu. Hakikatnya seperti itu. Jadi kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal manusia. Demikian pula sunnah-sunnah beliau. Sunnah-sunnah Rasul itu ternyata banyak yang hafal ya. Walaupun mungkin secara konteks perkataan apa Arabnya ataupun tulisan Arabnya kita tidak hafal, tapi sunnah-sunnah yang sudah terjemahan kan kita banyak yang tahu. Benar tidak? Walaupun kita belum mempraktekkan. Contoh yang mudah saja, makan dengan tangan kanan. Kita kan sudah tahu itu. Sunnahnya kan makan dengan tangan kanan dengan baca Bismillah. Sederhana ini. Tapi kan kita sebenarnya tidak pernah mencatat itu. Kita hanya modal dengar dari ceramah lah, dari kajian lah, atau dari tontonan video misalkan yang pernah kita putar, walaupun itu hanya durasi 15 detik 30 detik kita langsung hafal itu ya, gampang. Maksudnya kan seperti itu. Oh iya, tapi diksi dari perkataan Rasulullah yang sebenarnya kita tidak tahu. Kalau suruh mengulang apa ya Rasulullah ngomongnya seperti apa bahasa Arabnya, itu kan yang kita tidak tahu kan. Maksudnya di situ ternyata sunnah-sunnah itu juga sebenarnya sudah banyak kita ketahui, walaupun sejatinya diksi aslinya, riwayat aslinya siapa yang meriwayatkan kita kan tidak tahu. Tidak semua yang kita ketahui. Jadi semua yang dihafal oleh Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanya terkait masalah-masalah rinci yang biasa terjadi di antara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah wajib sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Jadi ayat ini ataupun terkait surah Al-Baqarah ayat 282 ini adalah anjuran yang Allah berikan terkait ketika kita menjalankan muamalah yang berupa hutang tadi. Bukan perintah wajib, kok jenengan harus menulis, kalau tidak menulis itu dosa, bukan. Tapi nanti di bawahnya ada keterangan lagi. Ibnu Jurayj beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan transaksi hutang piutang, hendaklah ia mencatatnya, dan barang siapa yang melakukan jual beli, hendaklah ia mengadakan persaksian. Kemudian di sini diiringi oleh Qatadah, beliau mengatakan kepada kami ataupun Abu Sulaiman yang salah seorang gurunya Ka'ab di sini mengatakan kepada teman-temannya atau muridnya, tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya? Jadi ada orang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya. Ini teraniaya bukan berarti disiksa ya. Bukan berarti kok dalam kondisi dia misalkan kepanasan atau kehausan, itu bukan. Jadi di sini maksudnya di sini adalah tetapi dia teraniaya ketika doanya yang dia panjatkan kepada Allah itu tidak dikabulkan. Kira-kira doa apa kok sampai orang yang teraniaya, bukannya orang yang terdolimi ini doanya dikabulkan ya? Tapi ini ternyata tidak. Orang yang teraniaya doanya tidak dikabulkan. Mengapa bisa demikian? Abu Sulaiman beliau berkata, dia adalah seseorang ataupun seorang lelaki yang menjual suatu barang dalam waktu tertentu. Cash, nopo kredit berarti. Kredit. Waktu tertentu itu kredit berarti ya. Jadi ditempo, maksudnya seperti itu. Jadi di sini penjelasannya adalah ditempo, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Tidak ada saksinya, tidak ada bukti jual belinya, tidak dicatat. Ya sebagaimana kita. Ini sebagaimana kita jalani biasanya seperti itu. Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata pembeli ini mengingkarinya. Mungkin kapan aku tuh kuning? Di catatanmu. Aku tidak pernah cukup barang gue. Misalkan seperti itu. Nah terus kita mau pakai apa? Ya tidak bisa. Mau saksi tidak punya, catatan tidak ada kita. Misalkan seperti itu. Lalu ia berdoa. Orang tadi yang didolimi itu berdoa kepada Tuhannya, pada Allah. Tetapi doanya tidak dikabulkan. Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya atau kepada Allah, karena tidak mengikuti perintahnya tadi. Al-Baqarah ayat 282 kita sudah diperingatkan Allah, kalau mengadakan perjanjian transaksi secara tidak tunai atau kredit suruh mencatat.
Lah kalau tidak dicatat konsekuensinya apa? Enggak apa-apa jangan tidak dicatat, tapi jangan sampai kita merasa terdolimi kemudian kita berdoa memohon, ya Allah, wong kae kok ora gelem ngakui utangku. Padahal salah siapa? Kita. Kita tidak catat, kita sudah diperintahkan, dianjurkan oleh Allah untuk nyatat. Kemudian ketika kita mengalami seseorang itu tidak nyatat, kemudian dia ingkar, kita mau nyalakan siapa? Allah. Mau memohon kepada Allah tidak bisa. Jangan sendiri sudah salah dulu seperti itu. Jadi doa kita tidak dikabulkan karena kita tidak menuruti perintahnya yang menganjurkan untuk mencatat dan mempersaksikan transaksi jual beli tadi. Ini konsep dasar ataupun intinya nih. Kalau jenengan boleh dengan siapapun pinjam meminjam dengan siapapun, utang dalam bentuk apapun, tidak dicatat boleh. Syaratnya satu. Kalau ada apa-apa jenengan tidak boleh berdoa kepada Allah menyatakan bahwa orang tersebut telah dolim, diadukan, karena itu kesalahan kita. Intinya dari maksud hadis ini seperti itu ternyata. Oh, kita sudah diperingatkan, kok kita sendiri ngeyel. Yaitu berarti konsekuensi yang kita alami. Berarti kita tidak perlu ngeluh. Kalau panjenengan kok sekarang mungkin punya sangkutan ataupun orang lain yang kita hutangi itu kok tidak pernah mau nyaur karena ingkar tadi. Kalau jenengan sendiri dulu gampang tidak mau nyatat, ya itu salah kita. Jangan nyalahkan orang yang kita pinjemin. Ngoten. Lah jenengan punya catatan dan tidak punya, ya udah. Itu kesalahan kita. Sebenarnya kita diperintahkan untuk mencatat tadi. Perintahnya jelas. Bukan wajib tapi dianjurkan. Beda enggak? Dianjurkan sama wajib beda ya. Kalau wajib itu jenengan kalau tidak dilaksanakan dosa. Tapi kalau anjuran, kalau jenengan enggak melaksanakan ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya seperti itu. Kalau tidak dilaksanakan, jenengan konsekuensinya tidak boleh meminta tolong pada Allah. Tidak boleh jenengan mengadukan. Oh iya. Ya udah salah saya itu ya. Dasar hadisnya seperti itu. Jadi di situ bahwa Abu Sa'id Ibnu Jurayj beliau mengatakan bahwa mulanya hal ini atau menulis hutang piutang atau jual beli ini hukumnya wajib. Kemudian dimansuh dengan turunnya ayat selanjutnya itu firman Allah disusul firman Allah yang lain. Padahal awalnya waktu ayat tadi 282 itu diperintahkan wajib, ternyata disusul dengan ayat berikutnya.